Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bantari dengan NIM 2352897 SV23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi CRUD, yaitu implementasi delete data dan juga menampilkan lokasi dari titik yang berasal dari database pada project React Native. CRUD sendiri merupakan singkatan dari CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, yang merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data yang digunakan untuk hi- mengatur siklus hidup aplikasi, hidup data dalam sebuah aplikasi. Di mana melalui CRUD, data dapat ditambahkan, dibaca, dan juga diperbarui, serta dihapus sesuai dengan kebutuhan sistem, menurut Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2020. Konsep ini menjadi fondasi dalam membangun aplikasi yang interaktif yang membutuhkan manipulasi data secara berkelanjutan. Dalam implementasi CRUD ini, eh, data yang digunakan akan tersimpan dalam Firebase Real-Time, di mana Firebase Real-Time Database ini merupakan sebuah layanan basis data berbasis NoSQL atau Not Only SQL dengan berbasis cloud yang menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time di seluruh perangkat klien. Firebase real-time tersimpan dalam struktur JSON tree, di mana perubahan data langsung tersinkron ke aplikasi tanpa perlu reload. Fungsi ref digunakan untuk mengakses node dan juga remove digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Firebase real-time tidak memerlukan backend tambahan karena bersifat serverless. Kemudian untuk menampilkan eh, data titik lokasi, saya menggunakan Google Maps API yang mana digunakan untuk menampilkan peta interaktif dan marker berbasis koordinat serta memvisualisasikan lokasi secara real-time pada aplikasi mobile menurut Chandra dan kawan-kawan pada tahun 2023. React Native memanfaatkan library React Native Maps dengan menggunakan komponen map view dan juga marker untuk menampilkan peta dan titik lokasi. Proses implementasi kegiatan kali ini yaitu dimulai dengan pembukaan project React Native di Visual Studio Code, pembukaan file lokasi.tsx, penambahan fungsi remove pada import Firebase database, kemudian pembuatan fungsi handle delete dengan menggunakan logika penghapusan berdasarkan ID, pembuatan komponen tombol hapus dengan icon trash dalam komponen section list, kemudian penambahan style CSS untuk tombol hapus atau delete button, kemudian implementasi logika konfirmasi hapus untuk web atau confirm, serta implementasi logika konfirmasi hapus untuk Android. Kemudian penambahan import komponen alert dari React Native, instalasi library React Native WebView untuk ditampilkan dalam web, kemudian pembuatan file map.html, lanjut dengan penulisan script HTML dan JS dalam file tersebut, dengan detail inisialisasi leaflet, konfigurasi Firebase, dan juga rendering marker. Dilanjut dengan pembuatan file halaman mapview.tsx dalam folder tabs, dan implementasi komponen WebView dengan memuat sumber kode dari map HTML, kemudian penambahan tombol floating action button untuk navigasi ke form input. Dilanjut dengan pendaftaran atau penambahan icon map pada file icon simbol, kemudian penambahan menu tab baru pada map view dan pada file layout tsx, kemudian penyesuaian kode pada file map HTML, dan penambahan fungsi JavaScript delete point. Selanjutnya yaitu penambahan tombol hapus dengan menggunakan HTML button pada pop-up marker, dan penambahan label CSS font awesome untuk icon pada pop-up. Dilanjut dengan instalasi library React Native Maps, yang mana library ini hanya dapat dibuka melalui aplikasi mobile baik Android maupun iOS, dan tidak dapat dibuka melalui web. Kemudian kemudian konfigurasi Firebase dan inisialisasi database pada script, implementasi pengambilan data secara real-time, rendering peta menggunakan komponen WebView dan marker, dan penambahan tombol floating action button pada tampilan peta.
Terakhir yaitu penambahan icon Gmap pada file icon simbol dan juga penambahan menu tab baru untuk tab Gmaps pada file layout.txt. Kemudian dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang dialami, di mana yang pertama yaitu state marker tidak memiliki type action sehingga TypeScript menghasilkan error. Kemudian tombol delete tidak muncul di pop-up leaflet map dan juga icon map marker all tidak tersedia di font Awesome yang pada versi yang digunakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya telah membuat beberapa solusi. Yang pertama yaitu menambahkan interface marker data dengan dan type annotation dengan menggunakan use type marker data. Kemudian menggunakan window.delete fungsi window.delete point dan menghapus marker yang lama sebelum menambahkan yang baru. Kemudian mengganti dengan icon map marker yang telah tersedia di versi yang saya gunakan. Berikut merupakan hasil implementasi dari kegiatan kali ini. Pertama yaitu pada tab lokasi telah ditambahkan tombol edit dengan menggunakan icon. Kemudian di halaman leaflet map terdapat kumpulan data titik yang ditampilkan dari data database yang mana ketika pop-up-nya diklik maka akan menampilkan tombol delete juga dan terdapat tombol voting action button. Kemudian di halaman Google Maps terdapat tampilan map dengan menggunakan API Google Maps. Selanjutnya kita bahas kodenya secara singkat. Sebentar, nggak melek. Baik, di bagian lokasi. Nah, di sini terdapat fungsi untuk menghapus database. Nah, di sini kita menggunakan conditional statement di dalam variabel atau function handle delete, di mana ketika platform OS maka akan menggunakan confirm dialog apakah Anda akan menghapus lokasi ini, kemudian membuat sebuah variabel pointref dengan mengambil nilai dari database, kemudian nilai tersebut di remove sebagai sebuah parameter dari fungsi remove. Dan pada platform iOS ataupun Android menggunakan fungsi alert.alert dengan fungsi yang sama, di mana ketika diklik bagian teks hapus, maka akan membuat sebuah variabel pointref, kemudian dikembalikan pada sebuah parameter pada fungsi remove. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.